Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua, adik-adik mahasiswa Teknik Komputer IT Telkom Surabaya, semester 2, mata kuliah Fisika Dasar. Dalam video ini, saya akan review tentang sensor api sederhana yang komponen utamanya adalah infrared fotodioda. Selanjutnya, pembahasan video ini meliputi 1. Demo sensor, 2. Pengenalan fotodioda, 3. Macam-macam bentuk fisik dari fotodioda, 4. Prinsip kerja sensor, 5. Petunjuk perakitan. Oke, pembahasan pertama adalah demo sensor. Silahkan simak uji coba berikut ini. Buzzer akan berbunyi ketika infrared fotodioda mendeteksi adanya api. Dalam video ini, lilin digunakan untuk mensimulasikan api. Karena rangkaian sensor ini masih sangat sederhana, api baru bisa terdeteksi hanya saat sensor berada dalam kisaran sentimeter dengan api. Pembahasan kedua adalah pengenalan komponen fotodioda. Fotodioda adalah sebuah komponen dioda yang peka terhadap cahaya. Nilai resistansi fotodioda akan berubah sesuai intensitas cahaya yang diterimanya. Semakin banyak cahaya yang diterima, maka nilai resistansinya akan semakin turun. Sebaliknya, semakin sedikit cahaya yang diterima, maka nilai resistansinya akan semakin naik. Fotodioda selalu terpasang dalam mode reverse bias. Artinya, katoda terhubung ke positif dan anoda ke negatif. Bentuk fisik fotodioda sangat mirip dengan LED. Fotodioda tidak bisa memancarkan cahaya, sementara LED bisa memancarkan cahaya. Jika dilihat dari ujung lensa, pada fotodioda terdapat luasan berbentuk kotak berwarna hitam. Sementara pada LED berbentuk lingkaran cincin atau lingkaran putih. Oke, itu tadi adalah perbedaan fisik dari fotodioda dan LED. Pembahasan ketiga adalah macam-macam bentuk fisik fotodioda. Dari segi ukuran lensa, fotodioda ada yang dikemas dalam bentuk ukuran 5 mm dan ada yang dikemas dengan ukuran 3 mm. Berdasarkan warna lensa, fotodioda ada yang dikemas dengan lensa yang bening atau istilahnya water clear, dan ada yang dikemas dengan warna lensa hitam pekat. Fotodioda yang berwarna bening dapat menangkap apapun jenis cahaya, sementara yang hitam pekat hanya dapat menerima cahaya infrared atau inframerah. Warna lensa infrared fotodioda didesain hitam pekat agar tidak terganggu oleh cahaya lingkungan dan hanya dimaksudkan untuk menerima cahaya infrared atau inframerah. Itulah sebabnya fotodioda ini sering disebut sebagai infrared receiver atau penerima inframerah atau penerima infrared. Untuk membuktikan bahwa infrared fotodioda ini hanya dapat menerima cahaya infrared, maka pada video ini dilakukan uji coba dengan cara mendekatkan infrared fotodioda dengan beberapa jenis cahaya atau warna cahaya. 1. LED dengan warna cahaya putih, merah, hijau, biru, dan infrared. 2. Lampu pijar. 3. Lampu LED. 4. Lampu CFL atau LHE. 5. Lampu UV atau ultraviolet. 6. Cahaya infrared pada remote control. 7. Cahaya matahari. Dari uji coba yang telah dilakukan, hasilnya adalah buzzer berbunyi saat sensor terkena cahaya infrared
seperti saat didekatkan dengan LED infrared. Buzzer juga berbunyi saat sensor terkena cahaya infrared dari remote control. Buzzer berbunyi saat berada di bawah sinar matahari. Mengapa sebabnya? Karena matahari memancarkan cahaya infrared juga, selain cahaya tampak ultraviolet dan cahaya-cahaya lainnya. Buzzer tidak berbunyi saat sensor terkena cahaya lain. Ini membuktikan bahwa infrared fotodioda hanya dapat menerima cahaya infrared. Pembahasan keempat adalah prinsip kerja sensor. Adapun skemanya adalah sebagai berikut. Prinsip kerja dari sensor ini adalah sebagai berikut. Api memancarkan cahaya mulai dari cahaya tampak hingga cahaya infrared atau inframerah. Cahaya tampak adalah cahaya yang dapat dilihat oleh mata manusia tanpa bantuan alat. Cahaya tampak memiliki spektrum warna merah hingga ungu. Cahaya infrared adalah cahaya yang spektrumnya di bawah merah dan tidak dapat dilihat oleh mata manusia. Meskipun demikian, kamera HP kalian masih bisa untuk menangkap cahaya infrared ini. Ketika sensor dekat dengan api, maka banyak cahaya infrared yang diterima oleh sensor. Akibatnya, resistansi dari infrared fotodioda akan mengecil sehingga banyak arus yang mengalir menuju buzzer. Karena banyak arus yang mengalir menuju buzzer, maka buzzer akan berbunyi sangat nyaring. Seperti ini. Ketika sensor jauh dengan api, maka sedikit atau hampir tidak ada cahaya infrared yang diterima oleh sensor. Akibatnya, resistansi dari infrared fotodioda akan membesar sehingga sedikit sekali arus yang mengalir menuju buzzer. Karena sedikit arus yang mengalir menuju buzzer, maka buzzer tidak akan berbunyi. Oke, pembahasan kelima adalah petunjuk perakitan. Jika kalian berminat untuk eksperimen sensor ini, maka cukup siapkan 5 bahan berikut. Pertama adalah infrared fotodioda. Memiliki 2 kaki yaitu anoda dan katoda. Anoda ditandai dengan kaki yang lebih panjang, katoda ditandai dengan kaki yang lebih pendek. Kedua adalah buzzer dengan spesifikasi 3 volt hingga 24 volt. Ketiga adalah soket baterai kotak. Keempat, baterai kotak 9 volt. Kelima, isolasi hitam. Jika bahan sudah siap, maka ikuti langkah berikut. Pertama, hubungkan negatif baterai atau kabel hitam baterai dengan negatif buzzer atau kabel hitam buzzer. Kemudian tutup sambungan kabel dengan isolasi. Kedua, bengkokkan kaki fotodioda. Lalu hubungkan positif baterai atau kabel merah baterai ke bagian katoda atau bagian kaki fotodioda yang paling pendek. Ketiga, hubungkan positif buzzer atau kabel merah buzzer ke bagian anoda atau bagian kaki fotodioda yang panjang. Jika sudah selesai dilakukan, maka lakukan uji coba dengan mendekatkan sensor ke arah api. Sangat sederhana, bukan? Berikut adalah estimasi biaya jika kalian berminat untuk eksperimen. Sekian video dari saya, semoga bermanfaat. Tetap semangat meskipun belajar dari rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.